siang anak-anak. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat? Oke, alhamdulillah. Sehat jasmani dan juga rohani tentunya ya. Baik, kembali lagi bersama Bapak. Di mana Bapak di sini membimbing kalian dalam mata pelajaran akidah akhlak. Maka dari itu teman-teman semua di sini jangan sampai salah lagi karena di semester sebelumnya belajar akidah akhlak bersama Ibu Nurina. Nah, sekarang belajar akidah akhlak bersama Bapak. Seperti itu. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, kalian di sini siapa? Irfan Aziz ya, silakan Irfan untuk bisa memimpin doa teman-teman sekelasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan dengan diawalinya pembelajaran kita dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan juga kepintaran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi, di sini Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Jom di sini yang tidak hadir. Tidak ada yang ngacung ya, soalnya yang tidak hadir di rumah. Bagus. Yang pertama, Leni Marlina hadir. Prida Azkia hadir. Rizky Maulana alhamdulillah hadir. Erawan hadir. Jaka hadir. Nur Fadilah hadir. Keisha hadir. Alhamdulillah teman-teman semua di sini tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, dan semoga untuk kedepannya tetap hadir semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk mengecek atau memotivasi teman-teman supaya pembelajaran pada siang hari ini lebih semangat, alangkah baiknya kita tepuk-tepukan terlebih dahulu ya. Silakan semuanya berdiri deh, supaya tadi kan sudah belajar lama tuh, jadi tidak pegel-pegel lagi, kita berdiri dulu. Oke, kalian bisa mengikuti Bapak di depan ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Dan ada satu lagi nih tambahan, itu tepuk semangat yang biasa. Bapak punya tepuk semangat velocity. Kalian pasti tahu ya, velocity itu apa? Velocity itu gerakan-gerakan TikTok. Mungkin teman-teman di sini semua sudah tahu tuh, sudah mempunyai aplikasi TikTok. Oke, tepuk semangat, semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini supaya teman-teman semua paham apa sih yang akan kita pelajari di mata pelajaran akidah akhlak ini bersama Pak Amal, dan tentunya kenapa sih kita harus belajar akidah akhlak pada siang hari ini. Nah, jadi teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, kalian diharapkan mampu mengetahui dan juga memahami apa sih yang dinamakan dengan akidah. Terus yang kedua, kalian diharapkan mengetahui dan juga memahami dasar-dasar hukum dari akidah. Maka dari itu penting sekali teman-teman semua di sini untuk tetap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan penuh semangat seperti itu. Nah, setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, di sini Bapak mempunyai beberapa materi. Bapak sudah menyiapkan PowerPoint di depan, bisa teman-teman semua lihat ya. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian akidah akhlak. Terus yang kedua, kita akan mempelajari tentang dasar hukum akidah. Nah, baik seperti itu. Di sini Bapak mempunyai satu kisah, di mana kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Siti Masyitoh. Ada yang sudah tahu siapa itu Siti Masyitoh dan di zaman siapa? Belum pada tahu ya? Nah, Siti Masyitoh itu seorang wanita yang amat sangat kuat terhadap keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siti Masyitoh adalah masyarakat raja siapa? Ayo, siapa yang tahu tebak? Raja Fir'aun. Nah, dulu Siti Masyitoh itu sangat kuat sekali keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tentunya beragama Islam. Sedangkan Raja Fir'aun bukan agama Islam. Beliau itu kafir, tidak percaya terhadap Allah. Nah, kala itu Raja Fir'aun mengetahui bahwa Siti Masyitoh itu beragama Islam dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, pada suatu ketika Siti Masyitoh diundang oleh Raja Fir'aun untuk menghadapnya. Nah, di hadapan Raja Fir'aun, Siti Masyitoh diancam untuk dibunuh, diancam untuk dicambuk dan lain sebagainya. Tetapi karena keteguhan hati seorang Siti Masyitoh, beliau tidak gentar akan ancaman yang diberikan oleh Raja Fir'aun. Bagus. Nah, dari sikap atau perilaku yang dicerminkan oleh Siti Masyitoh itu dinamakan dengan apa coba? Cung, siapa di sini yang tahu? Akidah. Oke, bagus. Nah, terus kira-kira setelah tadi Bapak cerita, apa sih nilai yang disampaikan dari cerita Siti Masyitoh tersebut? Ada yang tahu di sini? Nur Fadilah silakan. Bagus, betul sekali. Nilai yang disampaikan dari Siti Masyitoh itu adalah bagaimana kita mempertahankan keyakinan atau keimanan kita atau akidah kita tanpa melihat sebuah ancaman, hukuman dan lain sebagainya. Kita masih tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu penting sekali kita mempelajari apa itu akidah dan dasar-dasar hukum akidah. Nah, oke. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama atau materi pertama, yaitu apa sih yang dinamakan dengan akidah? Nah, yang dinamakan dengan akidah yaitu satu, keyakinan kuat di hati tanpa ragu. Misal, contoh kecilnya nih, Irfan. Irfan suka sholat, suka. Irfan suka puasa, puasa. Irfan suka zakat, suka zakat. Nah, dari beberapa ibadah yang dilakukan oleh Irfan adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Irfan tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, kalau Irfan tidak mempunyai akidah, tidak mempunyai kepercayaan kepada Allah, Irfan tidak akan melakukan ibadah tersebut. Karena, lah, siapa Allah? Lah, kenapa saya harus sholat? Lah, kenapa saya harus puasa? Lah, kenapa kita harus zakat? Nah, karena Irfan melakukan sholat, puasa, dan zakat, maka di hati Irfan itu
meskipun Irfan sendiri belum tahu kadar akidah itu seperti apa, tapi Irfan percaya bahwa ketika saya melaksanakan sholat, zakat, dan puasa itu merupakan perintah Allah dan juga harus dilaksanakan. Nah, bagus seperti itu. Untuk yang kedua, akidah itu percaya kepada 6 rukun iman. Ayo kita sama-sama menyebutkan 6 rukun iman. Sambil dinyanyikan ya. 1, 2, 3. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Dari ke-6 iman tersebut kita harus mempercayainya. Oke. Nah, dari 6 rukun iman itu, kita yang pertama harus percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, kita harus percaya bahwa malaikat utusan Allah itu ada. Dan yang ketiga, iman kepada kitab Allah itu ada, bahwa Allah menciptakan atau menyampaikan wahyu lewat kitab-kitabnya melalui para nabi dan rasul. Dan yang keempat, kita iman kepada atau harus percaya kepada rasul-rasul Allah. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dari Allah, yaitu sebuah kitab Al-Quran. Yang kelima, kita harus percaya pada hari kiamat, di mana nanti suatu ketika atau suatu masa Allah akan mendatangkan hari kiamat kepada umat manusia. Dan yang terakhir, yang keenam, kita harus percaya pada qada dan qadar atau sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, akidah adalah seperti tali yang mengikat agar tidak hanyut. Nah, jadi gini. Misal nih, Rizky Maulana, kan Rizky Maulana, Bapak tahu Rizky Maulana itu suka main arum jeram. Nah, ketika Rizky Maulana itu suka main arum jeram, tentunya Rizky naik balon gitu ya, ban bulat. Nah, dan di ban bulat itu Rizky suka pakai pengaman ya, pakai tali. Nah, disabutin tuh sama orang pemandunya. Nah, ketika tali itu lepas, bayangkan Rizky Maulana main di arum jeram yang keras banget sama teman-teman Rizky. Bapak tahu dari Irfan kala itu menceritakan Rizky suka arum jeram. Nah, Rizky bayangkan ketika tali pengaman itu lepas, apa yang terjadi pada Rizky? Mungkin, mungkin Rizky akan terbentur ke batu, akan hanyut, dan lain sebagainya, akan terjadi kecelakaan. Nah, begitupun dengan akidah. Ketika Rizky dan teman-teman semua di sini tidak mempunyai akidah, maka tali perikatan kalian dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala akan lepas. Dan apa yang terjadi ketika kalian lepas, tidak terikat lagi dengan Allah, yang terjadi itu datangnya sebuah musibah, kecelakaan. Bahkan bisa jadi musibah tersebut itu bukan hanya datang pada diri kalian, tapi keluarga kalian akibat misal Rizky lepas tali akidahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk apa sih yang dinamakan dengan akidah. Selanjutnya, itu adalah dasar hukum dari akidah. Sebenarnya akidah itu didasari dari apa sih? Tentunya kita harus tahu kenapa kita harus berakidah. Apa buktinya kita harus berakidah? Silahkan teman-teman semua di sini mungkin bawa gadget ya. Silahkan buka HP-nya, masuk ke Google, kalian ketik Al-Quran online. Nah, kalian silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 285 dan kita baca bareng-bareng. Sudah dibuka semuanya? Oke. Yang tidak punya internet silahkan sambungkan ke wifi sekolah. Ada buat kalian semua. Siap? Oke, mari kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Shadaqallahul adzim. Silakan Nur Fadilah bacakan terjemahannya. Baik, terima kasih kepada Nur Fadilah yang telah membacakan terjemahannya. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari matan ayat Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa Rasul itu yakin, percaya kepada apa yang diturunkannya kepadanya, apa yang diturunkan Allah kepada Rasul atau kepada Nabi, yaitu kitab atau wahyu-wahyu yang disampaikan kepada seluruh umat melalui para rasul. Dan tentunya demikian pula orang-orang yang beriman kepada Allah, dan tentunya orang-orang harus percaya juga terhadap apa yang disampaikan oleh Allah melalui kitab yang disampaikan kepada para rasulnya. Nah, itu dasar hukum yang ada di dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya, nah di sini Bapak mengutip hadis Jibril sebagai dasar hukum Islam, hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaannya, "A'udzu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Nah, artinya iman adalah beriman kepada Allah, malaikatnya dan kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir baik dan juga takdir buruk. Nah, bukan hanya Al-Qur'an yang menjelaskan kita itu harus berakidah atau beriman, tetapi Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan kembali karena saking pentingnya kita untuk beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, kepada para rasulnya, hari akhir dan juga takdir, qada dan qadar, takdir baik dan juga takdir buruk. Kita harus mempercayai keenam hal tersebut. Kita harus yakin bahwa keenam hal tersebut itu ada dan jelas Allah yang menciptakannya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga kenapa sih Bapak kita harus berakidah atau kita harus mempunyai keyakinan kepada enam hal tersebut. Apa sih sebenarnya pentingnya buat kita ya? Cung, siapa di sini? Cung dulu sebelum Bapak kasih tahu nih. Cung di sini yang sudah tahu apa manfaat atau apa pentingnya sebuah akidah pada diri seseorang. Oke, Bapak tunjuk saja ya. Silakan Bani, sebutkan satu saja. Bagus. Jaka, silakan sebutkan satu kenapa penting kita berakidah. Bagus, mantap teman-teman atau anak-anak Bapak. Bagus, semuanya sudah benar. Jadi, pentingnya akidah di dalam hidup kita yaitu akidah membawa kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi tadi, misalkan Rizky ketika berakidah, maka Rizky akan selamat, bukan selamat di dunia saja, tetapi nanti selamat juga di akhirat. Nah, pentingnya yang pertama, hati tenang dan juga merasa aman. Ketika kita yakin terhadap Allah dan juga utusan-utusannya, maka dari itu hati kita akan merasa tenang, aman, damai. Kita tidak akan tergesa-gesa, terburu-buru, apalagi kita cemas. Kalau kita tidak mempunyai keimanan yang kuat atau akidah yang kuat, kita itu akan cemas.
besok kita ngapain ya? Besok ada ulangan. Aduh gimana ya ulangan? Sementara Pak Amalnya galak lagi. Atau sementara Pak Kuswan itu suka bawa rotan. Bercanda ya, bercanda. Nah, ketika kita punya akidah, kita percaya pada Allah. Misal nih, besok kelas 7 Bapak siapkan UTS informatika. Nah, ketika kita mempunyai akidah, teman-teman punya akidah, selain dari kalian berikhtiar untuk menghafal, memahami pelajaran informatika, kalian akan berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta apa? Meminta dilancarkan, meminta dimudahkan, meminta hasil yang sempurna. Nah, kalau kalian tidak mempunyai akidah atau keimanan kepada Allah, kalian bakal berdoa ke siapa coba? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Kalau kalian gak punya keimanan kepada Allah, terus kalian punya masalah nih mau UTS informatika, kalian berdoa supaya lancar ke siapa? Nah, bingung kan? Nah, maka dari itu penting sekali kita mempunyai keimanan. Terus yang kedua, pentingnya kita mempunyai akidah, yaitu supaya kita mempunyai keyakinan penuh dalam beribadah. Misal tadi, Bapak sebutkan, Irfan suka sholat, suka puasa, suka zakat. Ketika kalian melakukan suatu ibadah, misalnya sholat, puasa, dan zakat, kalian percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semata-mata kalian bersembah diri kepada Allah. Kalian itu bukan siapa-siapa. Kalian hanya makhluk kecil sekecil-kecilnya yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, maka dari itu, ketika kita mempunyai keimanan yang kuat, kita akan yakin bahwa sholat itu memang penting, wajib. Puasa itu penting, puasa Ramadan sangat penting dan wajib dilakukan. Kalau dilanggar, dosa haram. Dan kita yakin akan dosa itu ketika kita tidak puasa. Zakat. Di sini kan tahu ya, kalau Irfan itu ibu bapaknya seorang guru dan juga pengusaha ayam. Nah, tentunya ibu bapak Irfan itu mempunyai harta yang alhamdulillah berlimpah. Semoga kita semua sama ya seperti keluarga Irfan. Nah, Bapak juga sering tahu bahwa Pak Anwar itu, bapaknya Irfan itu sering sekali melakukan sebuah ibadah zakat. Misal ke Masjid DKM Ciwitali, ke Masjid DKM Karangpari. Bapak Irfan itu, Pak Anwar suka sekali berzakat. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagiannya itu adalah milik orang lain. Itu dari bentuk apa? Bentuk keyakinan Pak Anwar atau bapaknya Irfan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap rezeki yang diberikannya. Nah, maka dari itu penting sekali ya kita mempunyai keimanan. Dan yang terakhir, berbuat baik dan jujur. Nah, ketika kita mempunyai keimanan yang kuat, akidah yang kuat, kita tidak akan lagi tuh berbuat jahat, berbuat bohong. Misal, kalau Bapak kan sering nih memberikan kalian soal-soal, baik soal akidah ataupun soal informatika. Nah, mungkin teman-teman di sini semua ada yang suka nyontek ya, atau ada yang suka bertanya, atau ada yang suka kim nomor tilu. Pasti ada ya, bener gak? Yang ketawa pasti mengakui diri sendiri. Nah, ketika kalian mempunyai keimanan yang kuat, percaya bahwa Allah itu maha melihat dan juga maha mengetahui, kalian tidak akan menyontek, kalian tidak akan menyontek ke teman, kalian tidak akan membuli teman, nah, kalian tidak akan mencuri, kalian tidak akan berbohong. Bapak setiap pagi suka menanyakan kalian kan di gerbang sekolah, hei siapa di sini yang tadi sholat subuh? Nah, Bapak tahu siapa yang jawabnya jujur dan siapa yang jawabnya bohong. Nah, ketika kalian mempunyai keimanan yang kuat, kalian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kalian akan terus melakukan perbuatan baik karena kalian percaya bahwa Allah Maha melihat dan juga Maha mengetahui. Oke, alhamdulillah untuk materi menurut Bapak sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video. Bapak sudah mendownload video nih buat kalian semua tentang kisah Siti Masito. Tapi sebelum itu, Bapak di sini akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Tugas kelompok yang pertama. Oh, silakan deh teman-teman semua di kelompok dulu. Hitung 1 sampai 3 terus berulang. Oke, mulai dari depan. Oke, silakan kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, dan juga kelompok 3 di sebelah kiri Bapak. Nah, silakan. Hati-hati. Baik, silakan catat terlebih dahulu untuk kelompok 1. Nah, tugas dari kelompok 1 yaitu menjelaskan materi yang telah Bapak sampaikan. Ya. Terus kelompok 2 menemukan nilai akidah dari kisah Siti Masito. Nanti Bapak akan tayangkan di dalam video. Nah, kelompok 3 tugasnya sebuah pertanyaan nih. Bagaimana jika seseorang tidak memiliki akidah atau keimanan? Nah, kelompok 3 silahkan bisa langsung menjawab dari sekarang atau mau nonton terlebih dahulu. Jadi nanti bisa nambah lagi tuh wawasannya. Bagaimana yang terjadi ketika Siti Masito tidak memiliki akidah yang kuat? Nah, lihat sekali lagi yang kedua menemukan nilai akidah dari kisah Siti Masito, dan kelompok 1 menjelaskan materi sesuai kemampuan atau pemahaman kelompok 1 terkait materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama yaitu pengertian akidah, yang kedua dasar hukum akidah. Oke, Bapak tayangkan ya, simak dengan baik. Jangan ada yang berisik ya, karena teman-teman semua di sini punya tugasnya masing-masing. Oke. Dalam konsiden kerajaan Mesir, teguh pertarungan antara keimanan dan kekuasaan terasa kuat. Siti Masito, seorang wanita negara, terus Oke anak-anak, alhamdulillah kisahnya sudah selesai. Betapa kejiknya seorang Raja Fir'aun terhadap keluarga Siti Masito. Ada berapa anak Siti Masito tadi di sini yang teman-teman tahu? Ada 4. Nah, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, dan yang terakhir yang masih bayi itu yang masih digendong perempuan. Nah, betapa kejimnya seorang anak kecil diseret sama penjaga atau pengawal Raja Fir'aun. Dan juga apalagi yang keempat yang bungsu masih bayi, dicabut dari gendongan seorang Siti Masito. Dan yang paling sadis, di pinggir Raja Fir'aun terdapat sebuah cawan besar yang di dalamnya minyak yang mendidih. Dan kedua tangan Siti Masito dimasukkan ke minyak mendidih itu untuk apa? Untuk satu, menyebutkan bahwa Raja adalah Tuhanku, Raja Fir'aun adalah Tuhanku. Tetapi keteguhan seorang Masito terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Masito tetap berucap Allahu Ahad, Allah hanya satu, Allah hanya satu.
Nah, bahkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala diluncurkan atau mukjizat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang bayi balita yang sedang digendong oleh Siti Masito. Bahwa bayi tersebut diberi mukjizat yang sebenarnya kisaran umur berapa bulan harusnya belum bisa berbicara, tapi Allah memberikan mukjizat kepada balita tersebut. Allah memberikan mukjizat terhadap balita itu bisa berbicara untuk apa? Untuk meyakinkan, terus meyakinkan Siti Masito agar tetap berkeyakinan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika bayi itu mau diambil, Siti Masito mulai ragu. Karena apa? Karena desakan, ancaman terhadap anak-anaknya dan juga dirinya. Tetapi Allah menunjukkan mukjizat tersebut kepada bayi itu untuk bisa berbicara, dan bayi itu menyampaikan kepada Siti Masito untuk tetap yakin, tetap beriman kepada Allah. Dan dari keimanan tersebut surga balasannya. Dan apa? Siti Masito pun menjawab, maafkan aku ya Allah yang sempat ragu terhadapmu akibat dari ucapan bayi tersebut, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa sayangnya Allah terhadap setiap umat yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Siti Masito mendapati ancaman, mendapati hukuman, tadi lengannya dimasukkan ke minyak panas, tapi balasan Allah di surga lebih kekal, lebih luar biasa lagi, bahkan di dunia pun Allah akan tunjukkan. Nah, baik, cerita atau kisahnya sudah kita lihat, sudah kita simak bersama-sama. Sekarang silakan tugas dari masing-masing kelompok untuk bisa dipresentasikan di depan, supaya teman-teman semua mengetahui kembali dari kelompok 1 lebih memantapkan atau memahami kembali materi yang telah Bapak sampaikan. Untuk kelompok 2 tadi menemukan nilai-nilai penting akidah yang terdapat pada kisah Siti Masito. Jadi teman-teman semua bisa tahu kembali. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana jika seseorang tidak mempunyai sebuah akidah, apa yang terjadi pada seseorang tersebut. Nah, maka itu silakan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk bisa mempresentasikannya. Baik, terima kasih kepada 3 kelompok ini yang telah bisa mempresentasikan tugasnya masing-masing. Dan alhamdulillah pembelajaran kita sudah ada pada penghujung pembelajaran. Nah, di sini Bapak akan bertanya, nilai keyakinan apa yang bisa kalian terapkan di rumah? Apa saja? Bisa ditulis di kertas yang sudah Bapak tadi bagikan. Ayo cepat, Bapak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Pertanyaan yang kedua. Dasar hukum akidah itu ada 2, Al-Quran dan juga hadis. Nah, tuliskan atau sebutkan saja ya langsung. Cung Hen ya, yang paling cepat Bapak kasih hadiah 1 pulpen baru. Nih, Bapak punya 1 pulpen baru. Sebutkan Al-Quran dan ayat dasar hukum akidah. Oke, silakan Fadilah. Bagus. Nih, ambil, kesini ambil. Oke. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman semua di sini penting sekali kita mempunyai akidah terhadap 6 keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah yang 4, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada Quran dan Quran. Kita harus yakin bahwa ke-6 itu ada dan pasti Allah sampaikan kepada kita semua. Dan tentunya tadi dalam beribadah kita akan mempunyai keyakinan yang kuat. Terus dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani sekolah, mengerjakan PR, membantu orang tua, kalian semua akan yakin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pahala. Kalian akan yakin. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan pertama kita terkait pembelajaran akidah akhlak dalam materi akidah dan juga dasar hukum akidah. Bapak doakan mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa mempunyai akidah yang kuat supaya apapun yang kalian cita-citakan, apapun yang kalian harapkan semuanya bisa tercapai dengan maksimal. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Maka dari itu tadi kita mengawali pembelajaran dengan doa, maka langkah baiknya penutupan pembelajaran pun harus dengan doa. Mangga kepada Ipan Hadis untuk bisa memimpin doa dengan membaca Qiraatul Majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dan juga Bapak memberitahu untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar terkait tujuan dan manfaat belajar akidah. Maka itu silakan bisa tanya ke orang tua, bisa nanya ke kiai atau ustadz di madrasahnya masing-masing, bisa menanya ke tetangga rumah kalian. Nah, Pak, Bu, apa sih tujuan dan manfaat belajar akidah? Nah, kalian bisa bertanya seperti itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf bila mana Bapak dalam menyampaikan materi ini kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan tentunya jangan lupa membaca, jangan lupa mengaji, jangan tinggalkan sholat. Nah, itu adalah bentuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.